Hai moms. Orang bilang melahirkan itu akhir dari perjalanan. Tapi sebenarnya itulah awal dari segalanya. Setelah melahirkan adalah saat yang paling kritis. Dan di masa inilah ibu bisa mengalami depresi postpartum. Jadi, selamat datang di psikoedukasi mengenai depresi postpartum. Yuk kita pelajari depresi postpartum lebih dalam lagi, moms. Nah, mari kita lihat lebih lanjut tentang depresi postpartum. Nah, depresi postpartum adalah kondisi depresi, putus asa, dan cemas yang dialami oleh moms setelah melahirkan. Kenapa ya ini bisa terjadi? Depresi postpartum itu bisa terjadi karena adanya penurunan level hormon estrogen dan progesteron yang secara tiba-tiba setelah melahirkan. Perubahan level hormon secara drastis seperti itu pun bisa menyebabkan perubahan suasana hati yang cukup besar, yang akhirnya pun berkontribusi dalam munculnya depresi postpartum. Sebenarnya, berapa banyak sih ibu yang mengalami depresi postpartum? Secara global, 60% dari ibu yang melahirkan akan mengalami depresi postpartum. Artinya, lebih banyak ibu yang terkena depresi postpartum dibandingkan yang tidak. Indonesia sendiri menempati posisi ketiga paling tinggi di antara negara Asia untuk tingkat depresi postpartumnya dengan 22%. Tapi angka itu masih tidak pasti. Bisa saja lebih tinggi, karena depresi postpartum ini belum mendapat perhatian khusus. Jadi, depresi postpartum ini memang merupakan sebuah masalah yang harus benar-benar diwaspadai. Oh, ini nih, wajib diketahui gejala-gejala postpartum seperti apa. Gejala-gejala di bawah ini kalau berlangsung selama 2 minggu, artinya itu sudah termasuk depresi postpartum. Dan depresi postpartum ini juga ternyata bisa dideteksi menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale atau EPDS. EPDS ini berupa kuesioner dengan 10 pertanyaan, dan jawaban yang diberikan itu nantinya akan diakumulasi menjadi sebuah nilai. Nilai tertentu nanti bisa diartikan sebagai postpartum depresi atau bukan. Lalu, EPDS ini juga dianjurkan untuk dikerjakan setidaknya sekali setelah melahirkan, dalam waktu minggu ke-6 hingga ke-12 setelah melahirkan. Nah, berikut ini adalah gejala-gejalanya. Sebagian besar gejalanya sih mirip dengan depresi biasa. Dan ini adalah faktor-faktor yang membuat seorang ibu semakin rentan mengalami depresi postpartum. Ada kehamilan pertama, multiple pregnancy, pengalaman depresi sebelumnya, mengidap bipolar, postpartum blues yang gejalanya sama dengan depresi postpartum hanya saja berlangsung selama maksimal 2 minggu. Kemudian ada juga kehidupan sosial yang buruk, neurotisisme yang merupakan sebuah kepribadian yang cenderung merasa cemas dan negatif dalam jangka waktu yang panjang. Dan terakhir adalah gangguan tiroid. Depresi postpartum itu juga sangat berbahaya loh. Banyak kerugian yang dirasakan dan tidak hanya pada ibunya, tapi untuk anak dan lingkungannya juga. Keadaan depresi ini dapat membuat seorang ibu menjadi terlalu self-focused dan terlalu banyak pikiran. Artinya, ibu menjadi terlalu fokus dengan berbagai pikiran-pikiran negatif, baik mengenai hidupnya sendiri ataupun juga anaknya. Dan hal inilah yang dapat membuat mereka menjadi tidak peka akan anaknya sendiri. Mereka menjadi sulit membedakan tangisan anaknya satu sama lain ataupun nonverbal cues lainnya. Dan juga bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dengan begitu, keadaan depresi ini pun dapat membuat anak dan ibu tidak memiliki bonding yang baik. Anak akan menjadi lebih beresiko terkena gangguan emosional dan perilaku karena mendapat perhatian yang tidak cukup. Ibunya sendiri pun jadi tidak bisa menjalankan kesehariannya karena suasana hatinya buruk. Orang terdekat lainnya, seperti sang ayah, pun juga bisa ikut mengalami depresi postpartum. Jika ayah dan ibu sama-sama mengalami depresi postpartum, ya
kehidupan keluarga dan anak jadi akan sangat terganggu. Dan tentunya hal itu akan jadi sangat berbahaya bagi pertumbuhan si anak dan kehidupan orang tuanya juga. Nah, sudah mengenal gejalanya, bahayanya, dan faktor-faktor resikonya, sekarang yuk moms, kita belajar cara mencegah dan cara mengatasinya. Mari kita mulai dari cara mencegahnya. Tentu saja, moms, kalian harus tidur dan makan yang cukup. Tidur harus minimal 6 jam setiap harinya dan makan harus 3 kali sehari. Kalau ini semua tidak terpenuhi, maka suasana hatinya akan terpengaruh dan keadaan fisiknya juga jadi kurang optimal untuk melakukan tugas ibu yang seharusnya. Nah, akan tetapi, jangan terlalu memaksakan diri menjadi yang paling hebat juga, karena menetapkan sebuah standar yang terlalu tinggi hanya akan membuat moms sendiri menjadi tertekan untuk menjadi orang tua yang sempurna, yang ujungnya dapat membuat mereka merasa lelah dan depresi. Tidak ada manusia yang sempurna, dan banyak ibu lain di luar sana mengalami hal yang sama juga. Sehingga, moms pun harus menentukan standar yang realistis dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Olahraga teratur juga bisa loh mencegah depresi postpartum. Cukup olahraga kecil saja di antara kegiatan sehari-hari, seperti melakukan yoga dan stretching sambil menunggu si bayi makan atau tidur. Berolahraga itu membuat otak kita menghasilkan unsur kimia yang bernama GABA yang berfungsi untuk menahan sinyal-sinyal otak yang membuat pikiran kita ini terus berjalan. Oleh karena itu, olahraga itu sangat dianjurkan untuk membuat tubuh dan pikiran lebih tenang dan rileks. Kemudian, relaksasi juga, seperti meditasi dan sekedar beristirahat sebentar saja itu sangat penting untuk memberi otak waktu sejenak untuk bernafas. Memang, pada masa postpartum ini, ibu biasanya mendahulukan kepentingan bayinya. Tetapi bukan berarti itu tidak merawat diri sendiri juga. Sangat penting untuk tetap memiliki waktu untuk diri sendiri, meskipun hanya sebentar. Perlu diingat, beristirahat itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Ingat juga, kalau ibu kekurangan oksigen, maka mereka tidak akan bisa merawat bayinya dengan benar juga. Cara mencegah lainnya adalah untuk tidak segan-segan meminta bantuan. Tidak perlu merasa malu, moms. Meminta bantuan itu hal yang wajar, karena dukungan selama masa setelah melahirkan itu sangat dibutuhkan, dan interaksi dengan orang terdekat itu bisa meningkatkan mood. Selain itu, balik lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, meminta bantuan itu sangatlah wajar. Dan juga, karena gejala depresi postpartum itu biasanya tidak terdeteksi, terlebih lagi kalau itu merupakan pertama kalinya seseorang mengalaminya. Orang-orang terdekat dan diri sendiri tidak dapat mengenalinya, namun semuanya tetap bisa merasakan dampaknya. Maka semakin cepat kalian moms memperoleh bantuan, maka semakin cepat pula mereka dapat merasa lebih baik lagi. Cara mencegah yang terakhir adalah untuk melakukan prenatal mental health care. Itu merupakan pemeriksaan rutin oleh seseorang yang profesional, seperti dokter atau suster selama masa kehamilan. Pemeriksaan rutin ini dilakukan supaya kesehatan ibu dan bayi lebih terjaga. Tapi, gimana ya caranya moms kalau misalkan sudah terlanjur mengalami depresi postpartum? Pertama, seseorang bisa melakukan konseling, mengonsultasikan keadaannya kepada seseorang yang profesional. Seseorang yang profesional akan lebih bisa memberi saran tentang bagaimana menghadapi depresi postpartum. Misalkan seperti interpersonal psychotherapy yang tujuannya untuk membantu transisi menuju peran baru sebagai seorang ibu, atau cognitive behavior therapy
yang dapat membantu orang yang memiliki gejala cemas dalam depresi postpartum. Medikasi juga bisa loh, moms, dipakai untuk mengatasinya, menggunakan obat-obatan dari dokter. Dan obat-obatannya juga beragam, tergantung tingkat depresi yang dialami. Perlu diperhatikan di sini bahwa konsumsi obat itu harus sesuai anjuran dokter, karena tidak semua obat untuk depresi itu aman untuk dikonsumsi setelah ibu melahirkan. Olahraga di sini juga bisa loh, moms, digunakan untuk mengurangi gejala depresi postpartum. Terakhir, mengikuti support group untuk para ibu itu sangat baik juga, karena seseorang akan bisa mendengar bahwa ibu lain juga mengalami kesulitan yang sama. Akan ada rasa, oh ternyata bukan saya sendiri yang mengalami ini ya. Selain itu, support group juga bisa menjadi outlet sosial yang sangat baik untuk kalian, para ibu, saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Dan ini adalah beberapa kasus-kasus di Indonesia dari para ibu yang mengalami depresi postpartum. Menyeramkan sekali ya, moms, hanya dari membaca judulnya saja. Nah, sekian perjalanan kita menguak lebih dalam tentang depresi postpartum. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kalian, moms. Dan semoga mata kalian semua jadi lebih terbuka tentang bahayanya depresi postpartum ini. Terima kasih dan sampai jumpa, moms.